Salam sejahtera buat perkenalkan, kami dari kelompok 4 mengambil suatu topik yaitu penyalahgunaan narkotika dengan saya sebagai ketua kelompok misal Aprilia. Saya Jumardi Ajra. Saya Justin. Saya Richard Brian. Saya William. Saya James Sunjaya. Saya Ferdinand. Saya Hendrix. Saya Yuda. Jadi sebagai topik kami yaitu penyalahgunaan narkotika pada halaman pertama. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, sehingga keamanan negara. Setiap tahun, jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat, termasuk di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Fenomena ini menunjukkan bahwa narkotika telah menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, perhatian dan upaya yang serius dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan narkotika secara menyeluruh. Selanjutnya, apa itu narkoba? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana tercantum dalam undang-undang ini. Menurut Profesor Dr. Sutarman Sumandi SH.M.Hum, seorang ahli hukum pidana narkotika adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan efek merangsang atau menekan sistem saraf pusat, menyebabkan perubahan perilaku, kesadaran, perasaan, dan persepsi yang jika disalahgunakan dapat merugikan kesehatan fisik maupun mental. Apa itu narkoba? Menurut Dr. H. Dadang Hawari, psikiater, narkotika adalah zat psikoaktif yang bekerja pada sistem otak dan saraf, sehingga dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang secara signifikan. Penyalahgunaannya bisa berpotensi menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Secara umum, narkotika itu adalah zat atau obat yang berpengaruh langsung terhadap sistem saraf pusat dan otak manusia, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, perilaku, hingga menimbulkan ketergantungan. Baik menurut undang-undang maupun para ahli, narkotika dapat digunakan secara medis atau terkendali, namun sangat berbahaya jika disalahgunakan karena bisa merusak fisik, mental, dan sosial seseorang. Jenis-jenis narkotika dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama, ciri-cirinya: 1. Berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. 2. Tidak digunakan dalam pengobatan secara medis. 3. Hanya untuk kepentingan riset tertentu dengan izin yang ketat. Contohnya ada ganja, heroin, kokain, LSD, ekstasi, meskalin, psilosibin. Kedua itu ada golongan kedua. Ciri-cirinya itu: pertama, masih berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Dapat digunakan dalam pengobatan tapi terbatas dan diawasi. Biasanya digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit berat. Contohnya itu morfin, betidin, fentanyl, dan metadon. Untuk jenis-jenis narkoba,
Yang golongan ketiga memiliki ciri-ciri. Pertama, ada potensi ketergantungan ringan hingga sedang. Yang kedua, sering digunakan untuk pengerawatan atau terapi. Ketiga, umumnya digunakan dalam dunia medis secara lebih bebas. Contoh narkotika pada golongan 3 itu terdapat kodein, buprenorfin, dan edimorfin. Dampak penyalahgunaan narkotika terdapat dua, yaitu pertama, dampak fisik. Pada dampak fisik, penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh seperti otak, paru-paru, dan hati. Penggunaan jangka panjang bisa mengganggu sistem saraf, menyebabkan kejang, penurunan daya tahan tubuh, hingga kematian mendadak akibat overdosis. Kedua, dampak psikis. Secara psikologi, pengguna narkotika cenderung mengalami gangguan mental seperti halusinasi, delusi, depresi berat, rasa cemas dan yang berlebihan, hingga gangguan kepribadian. Dalam banyak kasus, pecandu kehilangan kontrol diri dan sulit membedakan antara realita dan ilusi. Dampak penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, dampak sosial. Narkotika juga merusak hubungan sosial pengguna. Mereka cenderung dijauhi oleh keluarga dan masyarakat karena perilaku yang berubah drastis. Banyak dari mereka yang putus sekolah atau kehilangan pekerjaan. Jarang pengguna juga terlibat dalam tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan dan narkoba. Keempat, dampak ekonomi. Dari segi ekonomi, pengguna narkotika dan keluarganya akan terbebani oleh biaya pengobatan dan rehabilitasi yang tidak murah. Di sisi lain, produktivitas kerja menurun drastis, yang pada akhirnya turut membebani perekonomian negara akibat meningkatnya beban sosial dan kesehatan masyarakat. Penyebab remaja penyalahgunaan narkoba. 1. Rasa ingin tahu yang tinggi. Remaja berada pada fase pencarian jati diri dan cenderung ingin mencoba hal-hal baru. Ketika mereka melihat narkoba digunakan oleh orang lain, rasa penasaran yang tinggi bisa mendorong mereka untuk mencobanya tanpa mempertimbangkan resiko jangka panjang yang membahayakan. Yang kedua, tekanan dari teman sebaya. Lingkungan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan remaja. Dalam banyak kasus, remaja menggunakan narkoba karena ajakan teman atau demi dianggap keren dan diterima dalam kelompok. Ketidakmampuan menolak tekanan inilah yang menjadi pemicu utama penyalahgunaan. Penyebab remaja penyalahgunaan narkoba. Masalah keluarga, kondisi keluarga yang tidak harmonis, kurang perhatian atau adanya kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi faktor pemicu. Remaja yang merasa tidak diperhatikan cenderung mencari pelarian, dan narkoba bisa menjadi pelampiasan untuk mengatasi rasa stres atau kecewa. Stres dan masalah pribadi. Tuntutan akademik, tekanan sosial, dan masalah percintaan juga dapat memicu pada stres pada remaja. Jika tidak memiliki mekanisme coping atau pengelolaan stres yang sehat, mereka bisa memilih jalan pintas seperti mengonsumsi narkoba untuk mendapatkan rasa tenang atau euforia sementara. Studi kasus di Indonesia. Polda Sumut bongkar 2.373 kasus narkoba selama 2025 sepanjang tahun 2025
Kepolisian Daerah Sumatera Utara berhasil mengungkap 2.373 kasus narkoba. Ribuan pelaku berhasil ditangkap dan dijerat hukum. Kapolda Sumut menyampaikan bahwa mayoritas kasus melibatkan jaringan lokal hingga antar provinsi dengan barang bukti utama berupa sabu, ganja, ekstasi. Upaya ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menekan peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat, terutama generasi muda. Pengungkapan besar-besaran awal tahun 2025, 4,1 ton barang bukti, 9.586 tersangka. Pada awal tahun 2025, Polri melakukan operasi besar-besaran yang menghasilkan pengungkapan 6.881 kasus narkoba secara nasional. Dari operasi tersebut, polisi menyita 4,1 ton narkoba dalam bentuk sabu, ganja, kokain, ekstasi atau tembakau sintetis. Sebanyak 9.586 tersangka berhasil diamankan yang terdiri dari bandar besar, kurir, hingga pengguna. Operasi ini menunjukkan betapa masifnya peredaran narkoba dan pentingnya kerjasama antara kepolisian, BNN, serta masyarakat dalam memberantasnya. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap bangsa. Satu itu menurunnya kualitas sumber daya manusia, SDM. Generasi muda sebagai harapan bangsa akan kehilangan potensi jika terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kerusakan fisik dan mental akibat narkoba menyebabkan penurunan daya pikir, kreativitas, serta produktivitas, sehingga bangsa akan kesulitan mencetak SDM unggul dan kompetitif di kancah global. Yang kedua itu beban sosial dan ekonomi negara. Biaya rehabilitasi, pengobatan, serta proses hukum terhadap pengguna dan pengedar narkoba menjadi beban besar bagi negara. Selain itu, narkoba juga menimbulkan kerugian ekonomi karena menurunnya produktivitas masyarakat dan meningkatnya angka kriminalitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan zat terlarang. Yang ketiga itu merusak tatanan sosial dan moral bangsa. Penyalahgunaan narkoba kerap memicu tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, hingga kekerasan. Ini menunjukkan bahwa narkoba bukan hanya merusak individu, tapi juga mengguncang moral dan tatanan sosial masyarakat. Nilai-nilai budaya dan Pancasila yang dijunjung tinggi bisa luntur jika generasi muda kehilangan arah. Yang keempat adalah ancaman terhadap ketahanan nasional. Jika penyebaran narkoba tidak dikendalikan, maka dalam jangka panjang akan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Bangsa yang masyarakatnya lemah secara fisik, mental, dan moral akan mudah diintervensi oleh pihak luar, bahkan bisa mengalami degradasi dalam bidang keamanan, pendidikan, hingga stabilitas politik. Oke, selanjutnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pendidikan dan penyuluhan sejak dini, pendidikan karakter, dan penyuluhan tentang bahaya narkoba harus diberikan usia sejak dini di sekolah dan lingkungan keluarga. Dengan pemahaman yang baik, anak-anak dan remaja dapat mengenali resiko penyalahgunaan narkoba dan lebih mudah menolak tawaran atau tekanan dari lingkungan sekitar. Yang kedua, penguatan peran keluarga dan lingkungan. Keluarga berperan penting sebagai benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, komunikasi yang terbuka, dan perhatian penuh terhadap anggota keluarga, terutama anak-anak, dapat mengurangi kemungkinan mereka terjerumus ke dalam narkoba. Lingkungan yang positif dan suportif juga sangat menentukan. Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum terhadap pengedar dan pelaku penyalahgunaan narkoba harus berjalan tegas dan konsisten. Selain itu, pengawasan di area rawan seperti sekolah, tempat hiburan, dan perbatasan harus diperketat untuk meminimalisir peredaran narkoba. Pemberdayaan komunitas dan organisasi masyarakat. Komunitas, organisasi pemuda, dan lembaga sosial perlu diberdayakan untuk aktif dalam kampanye anti narkoba.
Mereka dapat menjadi agen perubahan yang menginspirasi dan mengajak masyarakat luas, khususnya generasi muda, untuk hidup sehat dan menjauhi narkoba. Tinjauan nilai Pancasila terhadap penyalahgunaan narkotika. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Penyalahgunaan narkoba bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan menjaga tubuh sebagai amanah dari Tuhan. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani adalah wujud pengamalan nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Narkoba merusak martabat kemanusiaan, baik bagi pengguna maupun orang di sekitarnya. Menghormati hak hidup sehat dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Penyalahgunaan narkoba dapat memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik sosial. Menjaga persatuan dengan menjauhi narkoba penting untuk menjaga keharmonisan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Upaya penjagaan narkoba harus melibatkan semua elemen masyarakat melalui musyawarah dan keputusan bersama. Demokrasi yang sehat mendukung kebijakan anti narkoba secara bijaksana dan adil. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga berhak mendapatkan perlindungan dan kesempatan hidup sehat tanpa narkoba. Mewujudkan keadilan sosial berarti memberikan dukungan bagi korban penyalahgunaan agar dapat pulih dan berkontribusi kembali ke masyarakat. Peran pemerintah dan lembaga negara itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah pemerintah pusat. Katanya melalui Badan Narkotika Nasional atau BNN dan kementerian terkait. Nanti BNN itu saya jelaskan. Katanya dia bisa mengembangkan kebijakan strategis, melakukan koordinasi nasional serta mengawasi pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi narkoba. Pemerintah juga melakukan kampanye edukasi dan memperkuat penegakan hukum. Yang kedua itu adalah Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polri berperan aktif dalam pengungkapan kasus narkoba, penindakan terhadap pengedar dan bandar, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia juga bekerja sama dengan instansi lain untuk mempersempit jaringan peredaran narkoba. Yang ketiga adalah Badan Narkotika Nasional atau BNN. Merupakan lembaga khusus yang menangani masalah narkoba secara terpadu, mulai dari pencegahan, pemberantasan hingga rehabilitasi pecandu. BNN juga mengadakan pelatihan, penyuluhan, dan monitoring di berbagai daerah. Yang keempat adalah pemerintahan daerah. Jadi dia bertugas untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah daerah ini juga mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan fasilitasi pendidikan anti narkoba di sekolah dan komunitas. Yang terakhir adalah lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Lembaga pendidikan wajib memberikan pendidikan karakter dan penyuluhan bahaya narkoba. Organisasi masyarakat berperan aktif mengedukasi, mengawasi, dan memberikan dukungan sosial kepada warga agar terhindar dari narkoba. Refleksi nilai karakter. Yang pertama, integritas. Penyalahgunaan narkoba menunjukkan kurangnya integritas diri karena melibatkan perilaku yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan memegang teguh integritas berarti berkomitmen pada prinsip hidup sehat dan menjauhi hal-hal yang bisa merusak masa depan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Menghindari narkoba adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Seorang individu yang bertanggung jawab akan menjaga kesehatan dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Disiplin dalam menjalani hidup sehat dan menolak godaan narkoba merupakan cerminan karakter yang kuat. Disiplin membantu seorang untuk tetap fokus pada tujuan hidup dan menjauhi perilaku yang destruktif. Kemudian ada gotong royong, yaitu melawan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tugas seorang individu, tapi juga tanggung jawab bersama. Semangat gotong royong mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bantu dan mendukung pencegahan serta rehabilitasi. Kemudian yang terakhir adalah keadilan. Nilai keadilan menuntut
perlakuan yang adil bagi korban penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan rehabilitasi dan pemulihan. Keadilan juga berarti memberantas pelaku yang merugikan masyarakat tanpa pandang bulu. Kesimpulan dan pesan moral yang pertama, penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak generasi muda, menurunkan kualitas sumber daya manusia, dan mengancam masa depan bangsa. Kedua, penanganan narkoba membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk pencegahan dan rehabilitasi yang efektif. Ketiga, nilai-nilai Pancasila dan karakter seperti integritas, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan keadilan harus dipegang teguh untuk membangun ketahanan diri terhadap godaan narkoba. Yang keempat, kesadaran dan peran aktif semua pihak sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba demi masa depan yang lebih baik. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penyalahgunaan narkoba. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.